warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Vera Rahmadeli. Saya mahasiswi Universitas Bengkulu, jurusan Ekonomi Pembangunan dengan NPM C1A 023030. Saya dari kelas 2B. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana proses menyusun laporan keuangan. Baiklah, ini adalah contoh kasusnya yang dapat kalian baca pada layar. Dan berikut ini adalah transaksi yang terjadi di bulan Juli 2023, di mana pada tanggal 1 Juli itu menambah modal dengan menyetorkan uang tunai sebesar 2.700.000 ke rekening bank di BNI cabang Jalan Mataram, Jakarta, dan membayar sewa ruangan yang lebih besar untuk kantor merangkap studio untuk bulan Juli sebesar 1.600.000. Dan di tanggal yang sama yaitu 1 Juli membayar sewa motor yang digunakan untuk operasional studio sebesar 3.360.000 selama 1 tahun yang dimulai tanggal 2 Juli sampai 30 Juni 2024. Dan pada tanggal 1 Juli juga merekrut Aditya sebagai akuntan paruh waktu. Gaji yang disepakati adalah 1.200.000 per bulan yang dibayar masing-masing 600 pada tanggal 16 dan tanggal 1 bulan berikutnya. Berikutnya ada transaksi pada tanggal 8 Juli yaitu membayar tunai biaya fotokopi brosur iklan sebesar 280.000. Pada tanggal selanjutnya yaitu tanggal 16 Juli menerima pembayaran tunai atas jasa foto outdoor dari Ibu Cahya sebesar 1.500.000. Pada tanggal 30 Juli membayar gaji resepsionis atau staf dan gaji akuntan paruh waktu untuk setengah bulan Juli masing-masing sebesar 400.000 dan 600.000. Berikutnya tanggal 31 Juli menyetorkan ke BNI pendapatan tunai atas jasa pemotretan indoor tanggal 1 sampai dengan 30 Juli sebesar 2.850.000. Selanjutnya di tanggal 31 Juli juga mengambil uang tunai di BNI untuk kepentingan pribadi sebesar 1.100.000. Selanjutnya kita akan memulai menyusun laporan keuangan, yaitu yang pertama neraca saldo. Langkah menyusun neraca saldo yaitu yang pertama-tama terdapat 4 kolom yang harus diisi. Kolom pertama, nomor, diisi dengan nomor kode akuntansi. Lalu kolom kedua, nama akun, diisi dengan nama akun sesuai urutan nomor akun. Selanjutnya kolom ketiga, debit, diisi dengan jumlah saldo akun yang bersaldokan debit. Terakhir kolom keempat, kredit, diisi dengan jumlah saldo akun yang bersaldokan kredit. Belum selesai sampai di situ, setelah mencantumkan semua nama akun dan saldonya, langkah berikutnya adalah menghitung neraca. Jumlahkan kolom debit dan kredit, lalu diisi di baris paling bawah masing-masing kolom. Setelah selesai, langkah terakhir yang perlu dilakukan adalah membuktikan kesamaan antara jumlah total pada kolom debit dan dengan kolom kredit. Selanjutnya yang kedua, kita akan membuat jurnal umum. Seperti dapat dilihat di layar, ini merupakan jurnal umum dari Studio Foto 123. Ada 4 tahapan cara membuat jurnal umum, yaitu yang pertama, pahami persamaan akuntansi. Persamaan dasar akuntansi yaitu aset sama dengan utang ditambah modal, yang kemudian diperluas menjadi aset sama dengan utang ditambah modal ditambah pendapatan dikurangi beban. Di dalam akuntansi itu ada 5 akun yang perlu Anda tahu posisi saldo normalnya. Dan dapat Anda lihat di layar, ini adalah tabel saldo normal akun. Yang kedua yaitu kumpulkan bukti transaksi. Bukti transaksi merupakan dasar yang sangat penting untuk pencatatan sebuah transaksi keuangan pada sebuah jurnal. Karena tanpa adanya bukti transaksi tidak dapat dicatat pada jurnal. Oleh karena itu, pastikan Anda memiliki bukti transaksi yang akan dicatat dalam jurnal umum. Contoh bukti transaksi dapat berupa nota, faktur, kwitansi, invoice, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu identifikasi transaksi. Tidak semua transaksi dapat dicatat. Transaksi yang boleh dicatat yakni transaksi yang mengakibatkan perubahan posisi keuangan dan dapat dinilai dengan satuan moneter. Gunakanlah persamaan dasar akuntansi sebagai berikut, yaitu aset sama dengan utang ditambah modal. Yang keempat yaitu pencatatan jurnal umum.
Jurnal umum terdiri dari beberapa komponen yang biasanya terdiri dari 9 kategori, yaitu yang pertama tanggal terjadinya transaksi, yang kedua untuk kode pembantu, yaitu untuk membantu mencatat detail transaksi, yang ketiga mencatat uraian atau keterangan transaksi debit maupun kredit, yang keempat nomor akun yang ada di debit, yang kelima nama akun kategori debit sesuai nomor akun, yang keenam mencatat jumlah transaksi kategori yang ada di debit, yang ketujuh nomor akun yang ada di kredit, yang kedelapan nama akun kategori kredit sesuai nomor akun, yang kesembilan mencatat jumlah transaksi kategori yang ada di kredit. Selanjutnya kita akan membuat buku besar. Langkah untuk memposting jurnal umum ke buku besar utama dilakukan dengan cara, yaitu yang pertama, saldo akun buku besar yang ada di awal periode dipindahkan ke akun buku besar yang sesuai sebelum posting buku besar akuntansi dari jurnal. Tahapan ini dilakukan apabila terdapat saldo awal sebelumnya. Yang kedua, tanggal buku besar diisi dengan informasi dari tanggal jurnal. Yang ketiga, kolom ref buku besar diisi dengan informasi halaman jurnal. Cara penulisan data di kolom ref dengan menuliskan JU atau jurnal umum. Sebagai contoh, untuk data yang dipindahkan dari jurnal umum halaman 10 ditulis dengan JU 10. Yang keempat, jumlah data yang dipindahkan dari jurnal ke buku besar disesuaikan dengan akun terkait. Misalnya untuk kredit, buku besar diisi dengan data jumlah dari kredit jurnal, sementara untuk debit itu buku besar diisi dengan data jumlah dari debit jurnal. Dan yang kelima, nomor kode akun buku besar ditempatkan di dalam kolom ref jurnal. Berikutnya kita akan membuat laporan laba rugi. Langkah untuk menyusun laporan laba rugi yaitu pertama, buatlah jurnal transaksi untuk pendapatan dan beban, lalu masukkan ke buku besar. Yang ketiga, buatlah neraca saldo yang merangkum semua pos-pos yang ada di buku besar. Jika nominal debit dan kredit di neraca saldo tidak balance, maka perlu ada jurnal penyesuaian. Yang keempat, buat neraca baru untuk mencatat laba dan rugi ke dalam neraca tersebut. Masukkan semua detail transaksi yang masuk ke dalam pos pendapatan dan beban. Yang kelima, bandingkan hasil antara keduanya. Jika pendapatan lebih besar daripada beban, maka selisih pendapatan dan beban adalah laba. Dan jika pendapatan lebih kecil daripada beban, maka selisih pendapatan beban adalah rugi. Selanjutnya, laporan perubahan modal. Langkah untuk menyusun laporan perubahan modal yaitu yang pertama, modal awal, yaitu saldo pada awal periode pelaporan komparatif sebagaimana tercermin dalam laporan posisi keuangan periode sebelumnya. Modal investasi pemilik, yaitu jumlah modal yang berasal dari pemilik sepanjang satu periode akuntansi. Ketiga, perolehan laba atau rugi, yaitu hasil laba bersih ataupun rugi bersih perusahaan sepanjang satu periode akuntansi. Selanjutnya, pengambilan pribadi, yaitu pengambilan uang untuk kepentingan pribadi oleh pemilik perusahaan sepanjang satu periode akuntansi. Selanjutnya, modal akhir, yaitu modal yang didapat pada akhir tahun. Rumus perubahan modal perusahaan dagang. Jika saldo laba, maka rumus yang digunakan adalah rumus modal akhir. Lalu cara menghitung dengan rumus modal akhir adalah sebagai berikut, yaitu rumus modal akhir sama dengan modal awal ditambah laba bersih dikurangi prive. Namun jika saldo rugi, rumus yang digunakan adalah rumus modal akhir sama dengan modal awal dikurang rugi bersih ditambah prive. Dan yang terakhir kita akan membuat neraca. Langkah menyusun neraca adalah yang pertama, aset. Aset adalah nilai kekayaan yang dimiliki perusahaan untuk digunakan sebagai kebutuhan kegiatan operasional. Ada dua jenis aset perusahaan, yaitu aset lancar yang memiliki umur kegunaan jangka pendek dan aset tetap yang memiliki umur kegunaan jangka panjang. Yang kedua, kewajiban. Kewajiban atau utang lancar yang memiliki jangka jatuh tempo 1 tahun dan kewajiban atau utang jangka panjang yang memiliki jangka jatuh tempo lebih dari 1 tahun. Yang ketiga, ekuitas atau modal. Ekuitas juga dibagi menjadi dua, yaitu saham disetor yang merupakan jumlah kas disetorkan oleh pemegang saham
ke perusahaan dan laba ditahan yang merupakan laba perusahaan yang tidak dibagikan kepada pemegang saham. Pembuatan laporan neraca haruslah dilakukan dengan benar dan seimbang. Jika tidak seimbang, artinya mungkin saja ada kesalahan dalam memasukkan data. Dalam membuat laporan neraca, Anda harus memperhatikan rumus aktiva sama dengan kewajiban ditambah modal, ekuitas sama dengan aset dikurangi kewajiban, kewajiban sama dengan aset dikurangi ekuitas. Baiklah teman-teman, itu tadi merupakan proses penyusunan laporan keuangan. Terima kasih sudah menyimak. Bye-bye.